dalam proses penanganan kasus Brigadir J ini adalah kebutuhan Komnas HAM. Untuk apa? Membuat terangnya peristiwa. Karena peristiwa ini ada soal pengaduan soal pembunuhan, ada juga pengaduan soal kekerasan seksual. Seperti tadi dijelaskan oleh Pak Tovan, teman-teman Komnas Perempuan jauh memiliki pengalaman yang lebih panjang. Makanya kami juga libatkan teman-teman Komnas Perempuan. Termasuk di kami ada Bu Sandra yang juga punya pengalaman panjang soal kasus-kasus terkait itu. Makanya kami juga mempercayakan tim ini untuk bekerja di konteks Bu PJ ini, itu yang mewakili Komnas HAM nantinya di samping tim memang Bu Sandra lah sebagai PIC. Jadi nggak ada mendorong ini mendorong itu. Yang kami lakukan adalah membuat terangnya peristiwa. Dari terangnya peristiwa itulah kami akan simpulkan apakah ada pelanggaran hak asasi manusia ataukah tidak dengan berbagai dimensinya. Gitu ya. Mulai dari peristiwanya sendiri, mau dari proses hukumnya sendiri. Misalnya kalau dalam proses hukumnya pertanyaan yang paling mendasar, apakah ada soal access to justice? Apakah ada soal fair trial? Apakah ada nanti ada obstruction of justice dan sebagainya? Ini peristiwanya sedang berproses, secara prosedur juga sedang berproses. Tapi ini semua bisa dinilai oleh Komnas HAM ketika Komnas HAM sudah mendapatkan terangnya peristiwa. Dari terangnya peristiwa, dari konstruksi peristiwa, menimbulkan terangnya peristiwa, ditarik kesimpulan, disitulah akan kami nilai apakah ada pelanggaran hak asasi manusia ataukah tidak. Nah, pelibatan teman-teman Komnas Perempuan dalam dimensi itu. Jadi kami berdua ini dalam dimensi untuk melihat sebenarnya apakah ada pelanggaran hak asasi manusia ataukah tidak. Soal ada proses hukum yang sudah menyatakan ini 338, 340, kami hormatin proses yang ada di kepolisian, di teman-teman penyidik. Tapi seperti komitmen kami di awal bahwa kami berdiri dan bekerja dalam skema hak asasi manusia. Terima kasih. Ya, Pak Tovan mau nambah?